Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa kabar hari ini? Kembali saya menyapa Anda melalui siaran yang sangat sederhana ini. Semoga permenungan-permenungan yang saya bawakan setiap hari membantu Anda dan saya untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita sudah memasuki masa Prapaskah. Kita terus diingatkan oleh Tuhan untuk melakukan pemurnian hati dalam kehidupan kita. Maka mari, sebagai kekuatan hidup kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang mempunyai seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kembali pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh meneguhkan iman saya dan Anda. Dalam bacaan tadi kita mendengar, Yesus mengajak kita bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Yesus menantang Anda dan saya bahwa ketika kita mau mengikuti Dia, kita harus memikul salib. Pertanyaannya, kenapa kita harus pikul salib? Kenapa kita ketika mengikuti Tuhan Yesus, apakah tidak hidup kita tuh jauh lebih baik? Kita dijauhkan deh dari hal-hal yang serasa beban dalam hidup ini. Tapi kenapa Tuhan menantang kita dengan memikul salib dan mengikuti Dia sambil menyangkal diri kita? Dalam permenungan saya, Tuhan mengajak kita untuk tetap konsisten mengikuti Dia, entah dalam kegembiraan, entah dalam penderitaan, entah dalam kesuksesan, entah dalam kegagalan hidup kita masing-masing. Tuhan mengajak kita untuk tetap setia, Bapak Ibu. Dan memikul salib merupakan bagian dari hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita lihat salib ini. Kenapa kita harus pikul salib? Bagi saya, tidak ada salib minus. Salib selalu berbentuk plus atau tanda tambah. Berarti di balik semua pergumulan yang saya alami, di balik semua pergumulan yang kita semua alami dalam kehidupan kita, ada makna plus, ada makna tanda tambah. Kalau kita setia untuk memikul salib hidup kita setiap hari. Pertanyaan lagi, kan salib itu berat. Memang berat, Bapak Ibu. Tidak ada salib itu ringan. Tapi kita mampu memikul salib kita yang berat kalau kita mau memikul itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
Kita bukan orang super hebat. Maka memikul salib membuat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Aduh Tuhan, terlalu berat. Persoalan yang saya hadapi detik-detik ini, akhir-akhir ini terlalu berat Tuhan. Kalau boleh Tuhan, izinkan saya sejenak berhenti, lalu memikul salib bersama-sama dengan Engkau, agar saya tidak mengalami kelelahan seorang diri dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita berharap dan berdoa agar Tuhan membantu kita dalam memikul salib hidup kita, percayalah, Tuhan akan melakukan itu untuk Anda dan saya. Selama Anda memikul salib, selama saya juga memikul salib, ternyata ada sukacita. Saya mengalami itu Bapak Ibu. Di balik beban-beban salib yang saya pikul, Tuhan selalu memberikan saya sukacita melalui sebanyak orang yang hadir di sekitar saya. Itulah cintanya Tuhan. Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia, nama baik, ketenaran, kesuksesan, kalau kita lupa akan Tuhan? Maka memikul salib itu merupakan bagian dari hidup kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Yesus memikul salib. Dia jatuh, dia bangun lagi. Dia jatuh, dia bangun lagi, padahalnya dia tahu dia akan mati di kayu salib. Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya, agar setiap kita mengalami kelelahan, kejatuhan, kita harus bangun. Kita harus berjuang memperbaiki diri kita. Kita jangan menyerah dengan keadaan atau situasi yang sedang kita hadapi. Saat ini banyak sekali pergumulan kan Bapak Ibu. Saya sebagai seorang biarawan punya pergumulan. Anda sebagai kaum awam juga punya pergumulan. Entah pergumulan dalam pasangan hidup suami istri, pergumulan ekonomi, pergumulan dalam kesetiaan hidup membiara. Kita bergumul, kita memikul salib. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Persoalannya ketika kita memikul salib, apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Ketika ada persoalan, ketika ada badai yang kencang dalam kehidupan rumah tangga, kita hadirkan Dia dalam perjuangan hidup kita. Dan Dia akan membantu kita Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Maka dalam masa prapaskah ini, kita sudah menerima abu, tanda bahwa kita ini orang berdosa, kita orang lemah, kita rapuh. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Supaya kita mampu memikul semua salib hidup kita, agar kita mampu juga mengalahkan godaan-godaan setan, kita harus datang dan mendekatkan diri kita dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi, menyangkal diri dan memikul salib adalah bagian dari hidup kita untuk mengikuti Tuhan. Kita belum sampai mati. Tuhan memikul salib, lalu Dia mati di kayu salib. Lalu apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Selain kesetiaan kita dalam masa prapaskah ini dan seterusnya, untuk tetap datang dan mengandalkan Dia sebagai Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan sungguh baik, sekali lagi Tuhan sungguh baik bagi Anda dan saya. Kadang kita tidak menyadarinya, karena kita hanya sibuk dengan salib hidup kita. Kita sibuk dengan pergumulan-pergumulan kita. Kita sibuk dengan persoalan-persoalan kita. Tuhan, Dia tidak akan lupa membantu kita untuk memanggul salib hidup kita setiap hari. Maka kita juga wajib untuk saling membantu sesama dalam kehidupan kita, agar mereka juga boleh diringankan beban penderitaan mereka.
Saya yakin Anda sudah mengalami keselamatan dengan memikul salib Anda. Mari kita bantu orang-orang yang ada di sekitar kita dengan memikul bersama-sama salib hidup mereka, agar mereka juga boleh melihat kemuliaan Tuhan Bapa Ibu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan iman kita dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya yakin Anda dan saya punya kekuatan yang baru. Kita mau hari ini dengan setia memikul salib hidup kita dan mengikuti Dia. Supaya kita mampu memikul salib hidup kita hari ini dengan setia, mari kita mohon kekuatan dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap berkat rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan, kami berjuang sekuat tenaga kami semua untuk setia memikul salib hidup kami. Kami berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang punya pergumulan yang berat, apapun bentuk pergumulan mereka Tuhan Engkau tahu. Kalau boleh, izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan, membantu mereka agar mereka tetap setia memikul salib hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami hanya mengharapkan belas kasih-Mu dalam kehidupan kami, agar kami tidak akan pernah menyerah, karena kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini dan seterusnya, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.